Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan dan kenikmatan kepada kita sehingga kita masih mampu diberi kesempatan untuk belajar pada pagi hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Tri Lestari MSc, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai Total Quality Management for Education. Kebetulan di sini anggota kami ada 3 orang. Ada saya Widianti sebagai moderator dan pemateri pertama. Ada juga Maina Wulandari sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Dian Hardianti sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka diskusi pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk pemateri yang pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada konsep Total Quality Management. Langsung aja untuk pengertiannya dalam bahasa Indonesia, manajemen mutu terpadu atau MMT atau pengelolaan mutu total atau juga bisa disebut dengan PMT. Nah, menurut Zahro tahun 2014, ialah suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan terus-menerus atas jasa, manusia, produk, dan lingkungan. Nah, TQM ini juga merupakan suatu sistem manajemen yang menyangkut mutu sebagai strategi usaha dalam berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Menurut Hadain AP tahun 2018, mutu dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu yang pertama, mutu sebagai sebuah konsep yang absolut, dan yang kedua itu mutu sebagai sebuah konsep yang relatif. Selanjutnya ada poin nomor 2, yaitu prinsip mutu atau Total Quality Management. Nah, ada 8 prinsip yang harus diterjemahkan dalam tataran praktis manajerial sekolah. Yang pertama itu ada untuk menghasilkan pekerjaan berkualitas dari pertama. Nah, manajemen mutu yang dimulai dari saat pertama dikerjakan akan menanamkan budaya mutu lebih awal dan lebih mendalam. Semakin awal memulai, maka semakin kuat akar budaya akan tertanam. Nah, yang kedua itu ada fokus pada pelanggan. Organisasi bergantung pada pelanggan. Oleh karenanya, organisasi harus memahami kebutuhan masa kini dan masa yang akan mendatang dari pelanggannya, serta harus memenuhi dan berusaha melampaui harapan pelanggan. Yang ketiga itu ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu menetapkan kesatuan tujuan dan arah organisasi. Pemimpin puncak perlu menyusun visi sekolah dengan jelas dan dilengkapi dengan sasaran dan tujuan yang konsisten, dan didukung pula dengan perencanaan taktis dan strategis. Terus yang keempat itu ada perlibatan anggota. Anggota pada semua tingkatan merupakan inti suatu organisasi, dan melibatkan penuh mereka memungkinkan kemampuannya dipakai untuk manfaat organisasi. Selanjutnya yang kelima itu ada pendekatan sistem pada manajemen. Nah, sistem didefinisikan sebagai kumpulan dari berbagai bagian ataupun komponen yang satu sama lain saling berhubungan dan saling tergantung untuk menuju tujuan. Selanjutnya ada perbaikan berkesinambungan. Perbaikan berkesinambungan atas kinerja organisasi secara menyeluruh hendaknya dijadikan sebagai sarana tetap dari organisasi. Proses berkesinambungan adalah
Prinsip dasar di mana mutu menjadi pusatnya proses ini merupakan pelengkap dan yang menghidupkan prinsip, orientasi, proses, dan prinsip fokus pada pelanggan. Selanjutnya itu ada pendekatan fakta pada pengambilan keputusan. Nah, di sini keputusan yang efektif didasarkan pada analisis data dan informasi. Pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pendapat atau informasi lisan seringkali menimbulkan bias. Manajemen hendaknya membangun kebiasaan menggunakan fakta dan hasil analisis sebelum melakukan pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir ini ada hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Nah, hubungan antara sekolah dan masyarakat yang saling bergantung dan saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan keduanya untuk menciptakan nilai. Organisasi manajemen mutu yang sukses menjalin hubungan yang kuat dengan masyarakat dan pelanggan untuk menjamin terjadinya perbaikan mutu secara berkesinambungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Maena Wulandari, kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor pendukung total quality management. Menurut Haydan, terdapat 6 faktor pendukung total quality management. Yang pertama yaitu standar mutu. Terdapat 2 standar mutu yang ditetapkan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu BS5750 adalah standar mutu Inggris atau British Standard. Yang kedua yaitu ISO 9000 atau International Standard. Faktor yang kedua yaitu organisasi. Peran organisasi sangat dibutuhkan dalam institusi. Institusi yang sukses menuju masa depan adalah institusi yang responsif dan berubah sesuai dengan tuntunan dunia sekitar. Disinilah dibutuhkan total quality management pada prinsip perencanaan jangka panjang yang strategis dan keterlibatan karyawan dalam upaya peningkatan yang berkesinambungan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah unsur terpenting dalam total quality management. Pemimpin dalam pendidikan harus mampu memberdayakan guru dan memberi mereka wewenang yang luas untuk meningkatkan proses belajar untuk belajar. Yang keempat yaitu kerja tim. Sebuah organisasi yang terlibat dalam total quality management akan memperoleh manfaat dengan memiliki tim yang efektif di semua tingkatan. Mutu digerakkan oleh sekelompok tim yang memang didesain untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan proses yang sudah ada, atau merancang proses baru. Yang kelima yaitu alat-alat dan teknik. Alat dan teknik mutu adalah media untuk dapat mengidentifikasikan dan memecahkan persoalan secara kreatif. Salah satu aspek yang terpenting dalam total quality management adalah mengumpulkan sejumlah alat-alat yang bermanfaat untuk mengimplementasikan konsep yang sudah ditentukan. Yang keenam yaitu strategi perencanaan. Kekuatan total quality management terletak pada perencanaan jangka panjang yang jelas, terstruktur, sistematis guna mencapai mutu. Tanpa perencanaan strategis, tidak mungkin institusi dapat memanfaatkan peluang-peluang baru. Materi selanjutnya yaitu implementasi total quality management dalam pendidikan. Mutu dapat diukur dari kepuasan pelanggan atau pengguna pendidikan. Beranjak dari hal tersebut, maka implementasi total quality management di lembaga pendidikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Perbaikan senantiasa dilakukan secara terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan atau sekolah ke arah peningkatan yang lebih baik. Yang kedua yaitu adanya standar mutu. Setiap lembaga pendidikan atau sekolah pasti mempunyai standar tersendiri untuk mengembangkan mutu lembaganya tersebut. Adanya standar ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam mengembangkan mutu. Dengan adanya standar, lembaga pendidikan berusaha keras untuk mengembangkan lembaganya. Yang ketiga yaitu adanya perubahan budaya atau kultur, change of culture. Pada tahap ini,
Lembaga pendidikan harus pandai dalam menyeleksi budaya atau kultur yang ada pada lembaganya. Budaya yang negatif sebaiknya ditinggalkan, sedangkan budaya yang positif sebaiknya dipertahankan. Keempat, yaitu adanya perubahan organisasi. Organisasi yang dianggap kurang efektif hendaknya juga ditinggalkan. Organisasi harus diarahkan pada upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Semua anggota organisasi hendaknya harus aktif dan selalu mengadakan kerjasama dalam upaya peningkatan mutu. Perubahan organisasi ini harus bersifat menyeluruh. Kelima, yaitu adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan para pelanggan. Hubungan baik dengan para pelanggan pendidikan memang seharusnya selalu dijaga dengan baik. Agar hubungan tersebut tetap terjaga dengan baik, harus ada komunikasi yang terjalin antara pihak lembaga pendidikan atau sekolah dengan pelanggan pendidikan. Prosedur dalam mengimplementasikan total quality management pada dasarnya menempuh 3 tahapan. Yang pertama yaitu persiapan. Tahapan persiapan adalah aktivitas pertama dan utama yang harus dilakukan sebelum total quality management dikembangkan dan dilaksanakan. Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah membentuk tim dan melaksanakan pelatihan total quality management bagi tim. Merumuskan model atau sistem yang akan dikembangkan sebagai nama implementasi total quality management, membuat kebijakan berkaitan dengan komitmen anggota organisasi untuk mendukung total quality management, mengomunikasikan kepada semua anggota organisasi berkaitan dengan adanya perubahan, melakukan analisis faktor pendukung dan penghambat organisasi, dan melakukan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu pengembangan sistem. Berdasarkan tahapan persiapan, pengembangan sistem dapat dilakukan dengan langkah-langkah yaitu peninjauan dan pengembangan model atau sistem yang ada melalui penyusunan dokumen sistem kualitas, melakukan pelatihan, dan sosialisasi prosedur dan petunjuk kerja kepada tim-tim yang ditentukan secara tuntas, serta melakukan penyiapan akhir, baik sumber daya manusia maupun non-manusia secara cermat dan akurat dalam memasuki tahapan implementasi sistem kualitas. Yang ketiga yaitu implementasi sistem. Tahap implementasi sistem menunjuk pada langkah-langkah yaitu melaksanakan uji coba sistem jaminan kualitas dalam lingkup tertentu berdasarkan siklus PDAC atau Plan, Do, Check, and Act. Anggota tim menginformasikan kepada pimpinan maupun steering komite berkaitan dengan uji coba sistem jaminan kualitas yang telah dilaksanakan secara rinci. Tim mengumpulkan data dan informasi dari pelanggan, melakukan tindakan koreksi dan pencegahan sesuai dengan harapan pelanggan, dan mendiskusikan atau melaksanakan rapat pemimpin dan pelaksanaan sistem jaminan kualitas berkaitan dengan seluruh balikan yang ada untuk menghasilkan atau membuat modifikasi proses yang diharapkan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Materi selanjutnya yaitu ISO dalam TQM. ISO adalah International Organization for Standardization, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah internasional untuk standarisasi, disingkat ISO. ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. Lembaga ISO didirikan pada tanggal 23 Februari 1947. Terdapat beberapa macam jenis ISO, yaitu ISO strip 9001, ISO strip 14001, ISO strip 22000, ISO _EAC strip 27001, ISO _ EAC strip 17025, ISO strip 28000, ISO strip 50001. Dalam pendidikan, khususnya dalam meningkatkan manajemen mutu atau total quality management, ISO yang dipakai adalah
ISO strip 9001. ISO strip 9001 merupakan sistem manajemen mutu dan merupakan persyaratan sistem manajemen yang paling populer di dunia. ISO 9001 telah mengalami beberapa kali revisi, dan revisi yang paling akhir adalah ISO 9001.2 2008. Ada beberapa manfaat sertifikasi ISO 9001.2 2008 untuk sekolah. Di antaranya, 1. Membuat masyarakat lebih dapat mempercayai manajemen sekolah dan juga bisa membuat sekolah lebih jelas dalam mengembangkan sistem pendidikannya. 2. Meningkatkan kualitas layanan sekolah. 3. Meningkatkan proses belajar mengajar yang nantinya berjalan dengan terarah dan dengan mudah untuk dimengerti. 4. Membuat manajemen mutu dalam memberikan penjelasan yang mudah dimengerti dalam diterapkannya hak dan kewajiban. 5. Meningkatkan akreditas sekolah. Sekolah yang mempunyai akreditasi yang baik dapat bersaing dengan sekolah lainnya. Selain itu, sertifikat ISO untuk sekolah memiliki manfaat yang penting, yaitu agar sekolah dapat dengan mudah mencari bantuan keuangan. Dikarenakan dengan dikeluarkannya sertifikat ISO untuk sebuah sekolah, maka sudah dapat dipastikan bahwa sekolah tersebut telah memiliki standar manajemen mutu yang lebih baik dan dapat dipercaya. Untuk mendapatkan sertifikat ISO untuk sekolah tidaklah mudah. Keseriusan dan campur tangan semua komite sekolah sangatlah diperlukan. Untuk itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika sebuah sekolah ingin memiliki sertifikat ISO, yaitu 1. Mempunyai komitmen dan juga sistem terhadap mutu pelajaran. 2. Mempunyai perjanjian antara pihak sekolah dan pihak dari siswa atau orang tua. 3. Harus memiliki aturan seleksi dalam ujian masuk sekolah. 4. Harus mempunyai catatan siswa dalam proses kemajuan belajar. 5. Harus bisa mengembangkan dan menyampaikan kurikulum dan juga mempunyai strategi dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 6. Harus melakukan pencatatan terhadap penilaian mencakup semua prestasi siswa. 7. Harus mempunyai fasilitas dan lingkungan yang memadai. 8. Harus ada tindakan jika siswa gagal dalam proses pembelajaran dan tindakan perbaikan untuk siswa yang gagal dalam proses pembelajaran. 9. Harus mempunyai layanan pendukung siswa seperti adanya ruang konseling dan sebagainya. 10. Harus ada pelatihan untuk mengembangkan staf sekolah lainnya seperti prosedur dalam penilaian. Mengingat tidaklah mudah untuk mendapatkan sertifikasi ISO untuk sekolah, ada beberapa faktor penyebab kegagalan utama sekolah dalam penerapan sistem ISO 9001.2 2008. Hasil pemantauan dan analisis sederhana dari tim IDA konsultan ISO menunjukkan bahwa 5 faktor penyebab utama kegagalan sekolah dan organisasi lain dalam menerapkan sistem ISO 9001.2 2008 adalah sebagai berikut. 1. Kurang adanya komitmen dari manajemen. 2. Penerapan persyaratan sistem ISO 9001.2 2008 yang kurang benar. 3. Adanya dualisme atau lebih sistem manajemen atau dikenal dengan istilah dikotomi manajemen. 4. Struktur organisasi dan kurangnya kejelasan tugas dalam organisasi. 5. Tidak adanya dukungan sumber daya yang memadai. Sekian materi dari kelompok kami tentang TQM atau Total Quality Management for Education. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.